Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Kali ini kita akan belajar IPAS dari kelas 5 buku Kurikulum Merdeka. Di bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Di halaman 29 sampai 40 kita akan membahas bagian D yaitu mendengar karena bunyi. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, saat ini kita bahas topik D, yaitu mendengar karena bunyi. Ya, coba kita lihat. Nah, di bagian ini ada pertanyaan esensial. Pertanyaan ini untuk mengetahui apa yang nanti akan adik-adik pelajari ya. Yang pertama, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Bagaimana cara telinga kita bekerja? Apa bahaya suara yang keras terhadap telinga kita? Nah, informasi-informasi ini nanti akan adik-adik dapatkan jawabannya di akhir pembelajaran kali ini ya. Oke, jadi kita tidak akan menjawab ini dulu. Nah, sekarang adik-adik coba lihat di gambar ini ada beberapa teman kita. Ya, katanya di sini, Ian, kamu pasang musiknya terlalu keras, katanya ya. Lalu tidak baik untuk gendang telinga kamu. Nah, kemudian apa itu gendang telinga? Bukankah gendang itu alat musik gitu ya? Nah, gendang memang alat musik, tapi kalau gendang telinga itu adalah salah satu fungsi telinga. Jadi dia adalah salah satu bagian dari telinga kita. Ya, bagian ini paling berperan dalam proses pendengaran kita. Nah, apa sih fungsinya? Bagaimana cara kita bisa mendengar bunyi? Nah, yuk kita akan pelajari prosesnya. Nah, sekarang ada percobaan ya adik-adik, judulnya mengetahui cara telinga bekerja. Nah, setiap bunyi pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Antara senar gitar saja bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, kita akan menyiapkan bahan-bahan, alat dan bahannya yaitu satu toples, cangkir atau gelas satu buah. Kemudian bahan kedua adalah balon satu buah, gunting, kemudian karet gelang, lalu garam 1 sendok teh. Ya. Nah, langkah-langkahnya pertama gunting leher balon ya. Leher balon tuh yang ini kita gunting. Simpan bagian perutnya, bagian perut yang ini. Ya, bungkus mulut toples ya. Ini mulut toples tuh ini ya dengan mulut toples bisa toples, cangkir atau gelas, bahan yang tadi kita sudah siapkan dengan bagian perut balon. Ya, jadi dimasukkan ke sini nih. Jadi seperti ini. Ya, kalau ada pewarna makanan yang berbeda untuk setiap botol bisa, fungsinya supaya adik-adik bisa membedakan botol lebih jelas ya. Nah, bungkus dengan kencang sampai permukaan balon terlihat tegang. Jadi sampai benar-benar tegang ininya ya. Jadi kayak gendang gitu ya. Lalu kemudian kasih karet di sini, minta bantuan Bapak Ibu guru kalau kesulitan. Nah, perhatian, balon yang sangat kencang rentan untuk robek. Sebaiknya nggak perlu sering memegang ya. Kalau robek, ulangi lagi dari tahap pertama. Lalu taburkan garam di atas balon di sini ya. Lalu coba bersuara sampai garam di atas balon terlihat bergerak. Kalau belum, keraskan suara dan lakukan bersamaan dengan teman kelompok kalian. Nah, jangan lupa beri kesempatan teman kelompok lain untuk mengamati juga. Sekarang kita menjawab pertanyaan ya terkait dengan percobaan kita. Bisa didiskusikan juga. Pertanyaan pertama, apa yang teramati pada garam di atas balon saat kalian bersuara? Yaitu garam akan bergerak ya adik-adik. Ketika kita bersuara dia akan bergerak. Ya akan tinggi nada suara kita pun itu akan mempengaruhi gerak garamnya. Ya, kemudian menurut kalian apa yang membuat garam bergerak? Suara merambat melalui udara mengenai balon. Balon bergetar dan membuat garamnya bergerak ya. Lalu jika balon robek, apakah garam masih bisa bergerak? Nah, tidak ya. Balon tidak cukup regang atau tipis untuk bergetar ya. Kemudian berikutnya, kita akan baca lagi bagaimana cara telinga kita bekerja. Nah, tadi kita bahas lapisan balon tadi itu mirip dengan gendang telinga kita. Bentuknya tuh selaput tipis ya, yang bergetar saat ada suara. Nah, getaran ini yang nantinya membuat telinga kita bisa mendengar. Ya, coba adik-adik lihat, ini adalah bagian-bagian dari telinga kita. Kalau adik-adik mungkin hanya bisa lihat bagian luar ini saja. Nah, ini bagian dalamnya. Ya, coba adik-adik lihat yang mana ya yang gendang telinga.
Yang ini ya, ini ada tulisannya gendang telinga. Dia posisinya atau letaknya ada di sini. Ya, dia selaput tipis. Ya. Nah, ini kita coba lihat keterangannya yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Jadi ini ada bunyi. Ya, masuk ke telinga kita merambat melalui udara. Daun telinga kita menangkap gelombang bunyinya nih, ya. Lalu gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga, masuk ke sini melalui saluran telinga ya. Lalu dia bergetar, lalu getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran ini nih ya. Ini tulang pendengaran. Kemudian gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada di dalam rumah siput bergetar nih, rumah siput. Ya, rumah siput yang ini jadi dia bentuknya kenapa disebut rumah siput? Karena bentuknya seperti siput ya, melingkar seperti ini. Lalu berikutnya, saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Ya, jadi nanti ini ada sarafnya, dia meneruskan ke otak, terus langsung, oh ini ada bunyi, bunyinya apa gitu ya. Hebat sekali ya adik-adik ciptaan Tuhan ya. Nah, sekarang membuat gambar skema bagaimana telinga mendengar. Nah, ini adik-adik bisa menggambar lagi yang ini ya, atau nanti tunggu arahan Bapak Ibu Guru yang seperti apa yang harus dibuatkan ya bagian-bagiannya. Nah, setelah itu nanti bisa menjelaskan skema bagaimana telinga mendengar ya dengan teman-teman adik-adik bisa berdiskusi. Kemudian Karina akan bantu untuk menjawab bagian ini ya. Setelah selesai coba diskusi pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurut kalian bagian mana dari telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing? Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini ya, yang berfungsi adalah bagian telinga luar ya, yaitu daun telinga dan saluran telinga yang ini. Ya. Nah, kotoran telinga juga berfungsi untuk menyaring debu yang masuk. Ya, kemudian berikutnya pertanyaan kedua, mengapa saat kita menutup telinga suara yang kita dengar menjadi kecil? Ya, lihat kembali cara telinga kita mendengar. Nah, ketika gelombang bunyi yang masuk ke saluran dan mengenai gendang telinga hanya sedikit dibanding saat telinga dalam keadaan terbuka, ya. Seperti itu. Jadi gelombangnya yang masuk sedikit, ya. Kemudian pertanyaan yang ke C, apakah kita boleh mendengarkan suara yang terlalu keras? Mengapa? Nggak boleh, karena nanti gendang telinga kita bisa rusak. Contoh tadi ketika kita adik-adik percobaan menggunakan balon, ketika suaranya terlalu keras pun dia akan pecah. Sama banget sama ketika kita menggunakan gendang telinga kita ya. Jadi nggak boleh yang terlalu kencang-kencang ya. Lalu yang D, pikirkanlah aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap telinga. Ada banyak sekali, bisa pekerja bangunan ya, karena banyak sekali suara bor, suara palu ya, bahkan suara pasak bumi. Adik-adik tahu itu bentuknya besar sekali, itu yang biasanya untuk tiang ya, untuk tiang bangunan supaya kokoh ya, karena kan bangunan gedung tuh tinggi. Nah, jadi mereka butuh pasak bumi. Terus ada juga musisi, mereka kan bekerja di panggung ya. Ada suara bandnya, suara drum, gitar, dan lain-lain tuh kencang sekali. Kemudian yang di bengkel juga ya, teknisi pesawat dan masih banyak lagi. Nah, mereka bisa menggunakan pelindung telinga untuk mengurangi kebisingan ya. Nah, berikutnya mari refleksikan hal baru apa yang kalian dapatkan dari topik ini. Yang ini bervariasi ya, apa yang adik-adik dapatkan. Nanti mungkin berbeda-beda, tapi sebagai gambaran yang sudah kita pelajari tadi adalah percobaan mendengar bagaimana gendang telinga kita menerima suara dan juga bagian-bagian dari telinga. Yang kedua, apa hubungan bunyi dan proses mendengar? Proses mendengar terjadi karena ada rangsangan bunyi yang menggetarkan gendang telinga kita. Kemudian, sistem pendengaran bekerja dari rangsangan gendang telinga. Yang ketiga, informasi apa yang diberikan oleh telinga kita. Jika telinga kita tidak berfungsi, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Yang ini juga bervariasi ya. Informasi yang bisa kita dapatkan adalah tanda bahaya, panggilan, cerita, dan lain-lain. Cara lain untuk mendapatkan informasi bisa menggunakan indera yang lainnya.
Nah, sampaikan bagaimana orang dengan gangguan pendengaran menggunakan mata dan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi ya. Kemudian Tuhan menciptakan kelima indera untuk saling melengkapi. Jadi biasanya orang-orang yang tidak bisa mendengar itu biasanya menggunakan bahasa isyarat ya. Mereka biasanya indera lain seperti mata ya, itu lebih tajam penglihatannya ya. Kemudian mereka bisa mempelajari bahasa isyarat supaya bisa mengetahui keadaan dengan matanya. Kemudian ketika salah satu indera tidak berfungsi, maka indera lain membantu ya. Yang keempat, apakah suara keras baik untuk telinga kita? Tentunya tidak. Suara keras dapat mengganggu sistem pendengaran kita, bisa rusak ya. Yang kelima, apa saja yang tidak bisa kita lakukan ketika kita tidak mendengar? Nah, ini juga banyak sekali. Sampaikan bahwa banyak orang dengan gangguan pendengaran namun bisa beraktivitas, bahkan mencetak prestasi. Nah, mempunyai indera pendengaran yang sehat merupakan suatu hal yang perlu disyukuri. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan mengarahkan adik-adik untuk membaca belajar lebih lanjut ya, yang bagian ini nanti ya. Nanti diikuti arahannya ya. Lalu yang keenam, menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan? Nah, yang pertama mungkin bisa membersihkan dengan rutin, tidak memasukkan benda asing ya, tidak memasukkan alat pembersih terlalu dalam, tidak mendengarkan musik terlalu kencang dan banyak lagi ya. Nah, ini nanti boleh dibaca ya adik-adik ya, bahaya dari suara keras atau polusi suara. Nah, ini tentang gangguan pendengaran ya. Nah, jadi ini ada bagannya juga bagaimana telinga luar kemudian masuk ke telinga tengah ya, lalu ketika ada gangguan seperti apa kejadiannya. Ya, ini boleh dibaca dahulu. Nah, ini adalah contoh alat bantu pendengaran adik-adik ya. Alat bantu dengar atau untuk orang-orang yang tidak bisa mendengar dengan baik ya. Nah, berikutnya memilih tantangan. Nah, ini ada coba bagaimana kita mempelajari lebih jauh tentang polusi suara. Nah, coba selidiki apakah ada polusi suara di lingkungan kalian. Nah, ini nanti praktek ya. Project ini nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru untuk melakukan ya. Nah, kemudian kita sudah mempelajari tadi kita bisa mendengar bunyi karena bunyi merambat ke telinga melalui udara. Lalu bunyi menggetarkan gendang telinga kita, lalu getaran ini membuat bagian-bagian telinga lainnya bergerak. Akhirnya sinyal bunyi diterima syaraf pendengaran dan diteruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar bunyi. Lalu untuk menghindari gangguan pendengaran, kita perlu melindungi telinga kita dari suara-suara keras. Ya, nah ini ada proyek belajar, ini juga ditunggu arahan Bapak Ibu guru ya, karena ini ada proyeknya ya. Kemudian ini Karina lewat ya, ini karena tahap 1 mencari informasi, tahap 2 membuat media informasi dan lainnya. Nah, ini praktek. Kemudian berikutnya kita akan menjawab di bagian bawah, uji pemahaman. Di bagian sifat cahaya, coba kita lihat ya. Ini ada Ian, Banu, Dara, dan mobil. Ini ada mobil ya. Mobil mainan dipisahkan oleh layar 1, 2, 3. Ini ada layarnya, 1, 2, 3. Nah, ketiga layar tersebut terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ya, sehingga Ian tidak bisa melihat Dara, Banu bisa melihat Dara dengan jelas, Dara dan Banu bisa melihat mobil mainan dengan samar. Berdasarkan informasi di atas, apa saja kemungkinan bahan untuk ketiga layar tersebut? Nah, layar 1 ya benda tidak tembus cahaya, bisa kayu, tembok, dan sebagainya. Lalu layar 2, kita lihat layar 2 di sini ya, bisa benda transparan ya, atau bening ya, bisa kaca, plastik bening, dan sebagainya. Layar 3, benda buram atau sedikit tembus cahaya, bisa kain tipis atau kertas buram atau plastik putih. Kemudian di bagian indera penglihatan, ini bagian B harusnya ya, cara cetak. Mia senang membaca buku. Ia bisa duduk dan membaca buku dalam waktu yang lama. Seperti di gambar ini ya. Nah, setelah membaca, Mia suka mengeluhkan matanya yang terasa lelah. Bisakah kalian menjelaskan apa yang terjadi pada Mia? Nah, gunakan penjelasan mengenai cara mata kita melihat serta bagian mata yang berpengaruh terhadap jarak benda. Nah, saat melihat benda dengan jarak dekat, lensa mata akan menggembung dan bekerja dengan tekanan.
Hal ini yang menyebabkan mata Mia lelah ya karena membaca dengan jarak dekat dalam waktu yang lama. Sebaiknya Mia menjaga jarak baca minimal 30 cm ya dengan pencahayaan yang cukup saat membaca. Lalu istirahatkan mata dengan melihat benda-benda jauh yang hijau. Lalu ini sifat bunyi untuk mencegah, gedung bioskop adalah tempat untuk memutar film di layar lebar. Gedung ini akan memutar suara film dengan suara yang keras karena ruangannya cukup luas. Dinding gedung bioskop dilapisi oleh busa tebal dan lantainya juga dilapisi karpet. Kursinya juga dari busa empuk. Nah, dengan menggunakan sifat bunyi menurut kalian, mengapa semua gedung bioskop dibuat seperti itu? Nah, ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemantulan bunyi yang membuat suara dalam ruangan tidak jelas dan terdengar sampai keluar studio. Makanya kalau adik-adik ke bioskop tuh biasanya di luar kita santai-santai aja padahal di dalam suara filmnya tuh kencang banget ya. Makanya pintunya selalu tertutup ya. Coba adik-adik lihat pasti bawahnya karpet, dinding-dindingnya pun ada busa tebal ya. Nah, kemudian benda-benda lunak seperti busa dan karpet dapat meredam suara. Nah, ini juga dipakai prinsipnya untuk studio musik ya. Lalu terkait indera pendengaran, Aga senang mendengarkan musik. Ia suka mendengarkan musik dengan suara yang kencang dan menggunakan alat penyuara telinga. Alat penyuara telinga tuh kayak headset ya, bisa earphone, bisa headset. Nah, sebagai teman Aga, cobalah untuk menjelaskan kepadanya mengapa kebiasaan ini tidak baik untuk telinganya. Agar lebih jelas, ya, sampaikan juga bagaimana cara telinga kita bekerja serta apa bahaya dari suara keras. Kita coba ya, kita ceritanya mau ngasih tahu Aga nih. Suara yang terlalu keras dapat merusak gendang telinga. Gendang telinga terbuat dari selaput yang tipis dan bisa rusak. Bahkan kalau robek dengan getaran yang terlalu kencang atau kuat. Nah, jika gendang telinga rusak, maka tulang pendengaran dan rumah siput tidak bisa menyalurkan bunyi sampai ke saraf pendengaran. Akibatnya, kita akan mengalami gangguan pendengaran ya. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.